Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kesayangan kalian, Terus Tembus. Di kesempatan yang berbahagia ini, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang dengan ajaran agama Islam. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi amalan yang insya Allah apabila dikerjakan, apabila diamalkan, bisa mewujudkan suatu mimpi. Apabila kalian mendapati mimpi sedang diberi suatu petunjuk di mana lokasi adanya suatu pusaka di tempat tertentu, dan simak baik-baik bagaimana cara untuk mengambilnya, untuk menarik pusaka yang telah diberikan petunjuk melalui mimpi untuk kita ambil. Tentunya tidak sembarang orang yang pernah mengalami mimpi seperti ini. Kebanyakan orang yang pernah mengalami mimpi diberi pusaka atau mengerti tempat lokasi suatu pusaka ini, dia memiliki leluhur yang memang mempunyai kemampuan supranatural, entah itu kakeknya atau buyutnya. Kedua, juga bisa karena dia memiliki kemampuan yang memang dia pelajari dari suatu perguruan. Dia berguru ilmu kebatinan, ilmu tenaga dalam, dan lain-lain, sehingga penjaga daripada pusaka itu sendiri meyakini dan mempercayai kepada orang tersebut untuk memiliki dan menjaga pusaka yang notabene terbengkalai di suatu tempat. Tidak hanya terbengkalai, kadang-kadang juga pusaka itu ditaruh di situ untuk menjaga lokasi di situ atau menjaga sesuatu di situ. Namun apa yang dijaga itu sudah tidak perlu dijaga lagi. Jadi pusakanya bisa diambil dan penunggunya ingin agar pusakanya itu ada yang merawatnya atau memilikinya. Baik, bagaimana tata caranya? Simak baik-baik. Tentunya ini khususnya bagi yang pernah bermimpi diberi syarat petunjuk untuk mengambil benda pusaka. Yang pertama harus dilakukan adalah, biasanya orang yang mengalami mimpi tersebut akan bangun di sebelum subuh biasanya. Setelah subuh juga bisa, namun dalam keadaan yang masih gelap ya, nggak sampai siang bolong, itu dia akan terbangun. Nah, perlu diketahui bahwa isyaratnya itu ambilnya detik itu juga. Jangan bicara kepada siapapun, diam aja, jangan berkata apa-apa. Kamu pergi ke lokasi itu. Setelah kamu tiba di lokasi itu, kamu uluk salam kepada sesepuh desa tersebut. Misalkan itu desa kamu sendiri atau desa orang lain, sebut nama desanya. Assalamualaikum. Ini saya sampaikan ini dengan bahasa Jawa ya, dengan mantra Jawa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sesepuh bini sepuh desa, sebut namanya, sebut nama desanya. Saya mohon izin untuk mengambil pusaka yang pernah
tanah yang telah atau dipasrahkan kepada saya. Jadi doanya seperti itu, kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Lalu kita lakukan lagi di lokasi. Tadi dilakukan boleh di sembarang tempat asalkan masuk ke dalam lokasi desanya. Lalu kita uluk salam kepada penunggu tempat yang kita lihat di dalam mimpi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam penghuni tempat ini. Saya hadir di sini untuk memenuhi panggilan untuk mengambil pusaka yang telah diberitahukan kepada saya untuk mengambilnya. Jadi saya buat bahasa Indonesia seperti itu, sama saja nanti penghuninya juga paham, karena sebelumnya sudah diberikan isyarah, sudah diberikan petunjuk kepada si pemimpi untuk mengambilnya. Kadang-kadang ada juga yang bawa kembang 3 rupa atau kembang setaman 7 rupa itu ya, dibawa ke lokasi, ditaruh di ember, dikasih air sedikit, karena kadang-kadang juga penghuninya itu meminta mahar untuk benda yang akan dipasrahkan kepada kita. Meskipun nggak banyak yang meminta mahar, karena notabene benda itu sudah hendak diberikan kepada kita. Jadi tadi sedikit tips yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan berhasil dilakukan. Ingat, ciri-ciri mimpi yang ada isinya benar-benar itu bisa diambil, benar-benar itu mimpi ada isinya ya. Tadi ya, bangun sebelum siang, jadi bisa sebelum subuh, bisa jam 2 pagi, bisa jam 3 pagi, asalkan belum matahari terbit itu ya. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.